Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Capek? Ya karena ini sudah jam terakhir ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang hadir hari ini? Sama siapa? Dimas. Kenapa? Ratna kenapa Ratna? Oke. Karena pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah mulai pengerjaan LKPD dan melakukan pengamatan. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan meneruskan pengerjaan LKPD. Jadi sekarang silahkan kalian buka lembar LKPD-nya, diskusikan kembali dengan teman sekelompok kalian dan amati apakah sudah sesuai dengan kasus yang diberikan atau belum. Nah, sembari kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan menerangkan materi kita pada hari ini. Jadi sambil disimak ya. Oke. Yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar organisme. Dan lingkungan itu berperan terhadap kehidupan suatu organisme. Contohnya itu seperti ikan dan unta. Ikan itu kan lebih cocok tinggal di air, sedangkan unta lebih cocok tinggal di tempat yang panas dan kering. Nah, lingkungan ini tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lingkungan terestrial atau lingkungan tanah dan lingkungan air atau akuatik. Nah, lingkungan ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Ada yang tahu apa itu faktor abiotik? Mbak Sarah, faktor abiotik apa? Faktor itu dari hijauan tumbuhan. Ya, betul. Sedangkan yang biotik, Mbak Nanda? Oke, betul sekali. Nah, selanjutnya itu lingkungan atau faktor abiotik. Tanaman sangat sensitif terhadap kondisi tanah, kualitas air, dan udara yang tersedia. Jenis tumbuhan yang hidup pada daerah tertentu sangat bergantung kepada faktor tak hidup atau faktor abiotik. Nah, contohnya itu seperti tanaman. Tanaman itu kan membutuhkan cahaya untuk melakukan fotosintesis. Jika tanaman tidak terkena cahaya, tanaman akan menjadi layu dan pertumbuhannya terhambat. Nah, jadi baik hewan maupun tumbuhan itu bergantung pada faktor abiotik. Misalnya, cahaya, suhu, air, kelembapan udara, pH, dan salinitas. Apa itu salinitas? Yaitu pH. Lingkungan atau faktor biotik. Nah, kehidupan suatu organisme itu juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik seperti tumbuhan, hewan, atau organisme lainnya. Dan interaksi antara organisme ini mungkin bermanfaat atau bahkan merugikan bagi organisme itu sendiri. Contohnya seperti lebah dan bunga. Itu kan hubungan yang saling menguntungkan. Lebah mendapatkan apa? Nektar. Sedangkan bunga Mendapatkan itu jadi terbantu dalam proses penyerbukan, ya kan? Nah, jadi interaksi antara makhluk hidup ini dapat berupa kompetisi, predasi, atau hubungan interaksi lainnya. Nah, apakah pengerjaan LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Oke, silahkan perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Nggak mau. Ibu mau tunjuk kelompoknya Mbak Sarah ini. Ayo Mbak Sarah maju. Mbak Sarah jangan nge-live aja. Ayo Mbak Sarah maju. Presentasikan hasil kelompok Anda. Oke, baik. Saya perwakilan dari kelompok Kelompok berapa? Kamu kelompok berapa? Nggak ada, Kelompok Bu. 2, berarti kamu kelompok 2. Kelompok 2 yang
yang benar-benar saya sendiri Arif Gak sih anak. Yani dan Nurul Rahmawati. Terus dari hasil tabel diskusi kami, yang pertama yaitu tentang tanaman di tempat gelap. Nah, faktor yang mempengaruhi tanaman di tempat gelap yaitu tidak ada sinar matahari sehingga tumbuhan tidak mengalami fotosintesis. Dampaknya apa? Dampaknya tumbuhan tersebut akan layu. Kemudian kasus yang kedua hasil diskusi kami yaitu ikan di air yang tercemar. Nah, faktor yang mempengaruhi dari ikan tercemar itu adalah kualitas air yang buruk, akan berdampak pada ikannya tidak dapat berkembang biak. Terus yang kasus ketiga yaitu kaktus di gurun. Nah, faktor apa yang mempengaruhi kasus tersebut yaitu kurangnya air di daerah gurun. Terus dampaknya itu kaktus yang ada di gurun tetap hidup, tetapi karena ada kemampuan bertahan hidup. Terus yang pertanyaan diskusi yang pertama, mengapa tanaman yang tidak terkena cahaya matahari dapat mengalami kelayuan? Karena tanaman membutuhkan cahaya untuk fotosintesis. Yang kedua, bagaimana hubungan antara kualitas air dengan kehidupan ikan? Jika airnya tercemar, maka kadar oksigen pada ikan akan berkurang dan menyebabkan ikan mati. Terus pertanyaan diskusi yang ketiga, mengapa kaktus dapat bertahan hidup di lingkungan yang kering dan panas? Karena kaktus itu mempunyai kemampuan atau sifat yang beradaptasi dan dapat bertahan di lingkungan yang kering. Terus yang keempat, jelasnya perbedaan faktor biotik dan abiotik. Berikan contohnya. Faktor biotik itu adalah faktor yang berasal dari makhluk hidup, contohnya manusia, tumbuhan, dan hewan. Kalau dari faktor abiotik sendiri itu dari benda tak hidup, contohnya air, cahaya, suhu, dan tanah. Terus yang kelima, apa yang akan terjadi jika suatu organisme tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Maka yang terjadi organisme tersebut tidak dapat beradaptasi akan mengalami kesulitan hidup sehingga dapat mati. Jadi kesimpulannya dari LKPD ini yang telah didiskusikan dari kelompok kami yaitu lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan organisme dan faktor lingkungan yang yaitu ada dua, faktor biotik dan abiotik. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Nah, jadi yang dipaparkan oleh kelompoknya Mbak Sarah itu benar sekali ya. Untuk kelompok lainnya apakah ada tambahan? Tidak. Yang tadi dibahas Mbak Sarah adalah tanaman di tempat gelap itu dipengaruhi oleh faktor cahaya atau abiotik. Kalian kan tahu kalau tanaman itu membutuhkan cahaya matahari, dan jika tanaman tidak mendapatkan cahaya matahari, maka tanaman akan layu atau pertumbuhannya terhambat. Sedangkan ikan yang di air yang tercemar itu kualitas air. Nah, ikan yang berada di air yang kotor itu kan mempengaruhi kehidupannya. Ikan tersebut akan stres atau mati karena kualitas air tersebut. Sedangkan kaktus di gurun, kaktus itu kan mampu bertahan hidup dan hanya membutuhkan sedikit air. Jadi kaktus tetap hidup karena kaktus itu mempunyai kemampuan untuk hidup di tempat yang kering. Nah, selanjutnya itu pas bagian pertanyaan diskusi itu, mengapa tanaman yang tidak terkena cahaya matahari dapat mengalami kelayuan? Tadi kan sudah, karena tanaman membutuhkan ya gitu. Oke. Nah, jadi itu adalah materi kita pada hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Silakan Mbak Laila, kesimpulannya apa? Lingkungan memiliki peran yang sangat penting terhadap keberlangsungan hidup. Terus lingkungan sendiri jadi dua komponen utama yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor abiotik itu cahaya, suhu, air, kelembapan, pH, dan saluran dapat mempengaruhi jenis organisme tubuh dan bertahan hidup. Karena organisme yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan akan bertahan, sedangkan yang tidak mampu menyesuaikan akan layu atau mati. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini ya.
Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin mengetahui terlebih dahulu sejauh mana pemahaman kalian setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian kerjakan soal post-test yang Ibu bagikan. Sangu. Siapa yang belum dapat? Saya. Segera kerjakan ya, Ibu beri waktu 3 menit. Sudah? Kenapa Mbak Dian? Sakit. Oke, silakan ke UKS Mbak Dian. Habis ini makan ya. Jika sudah, silakan dikumpulkan soal post-testnya karena udah 3 menit ya. Sudah? LKPD-nya dibawa pulang ya untuk belajar di rumah. Oke. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.